Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Isni Solihah, NIM 193131113. Saya dari Prodi PAUD, kelas 3D. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Pak Hasan, yaitu perkembangan sosial emosional dalam meningkatkan sikap saling menghargai. Nah, sikap saling menghargai di sini merupakan cerminan dari aspek perkembangan sosial emosional, di mana disebutkan dalam Permendiknas nomor 58 tahun 2009 menyatakan bahwa aspek perkembangan sosial emosional anak usia 5 sampai 6 tahun antara lain: 1. Menunjukkan sikap mandiri dalam memilih kegiatan. Nah, sikap mandiri di sini anak mampu menentukan pilihannya dalam mengikuti kegiatan menurut minat anak, menurut kesukaan anak itu sendiri, dan tanpa paksaan dari orang lain. Itu. 2. Mau berbagi. Mau berbagi di sini anak tidak pelit. Jadi, contoh, ketika anak memiliki permen banyak, anak itu mau memberikan sedikit kepada temannya sebangku atau kepada temannya yang lainnya, itu menolong. Jika ada teman meminta bantuan kita, meminta tolong kepada kita, maka kita harus menolongnya. Nah, dan membantu teman. Nah, membantu teman itu seperti menolong tadi ya. Jadi kita harus saling menolong, saling membantu antara teman. Yaitu yang ketiga, menunjukkan antusiasme dalam melakukan permainan kompetitif secara positif. Nah, di sini ketika ada kegiatan permainan, maka anak menunjukkan rasa semangat dalam bermain, rasa antusiasme itu, yaitu rasa semangatnya dalam bermain dengan hati senang, dengan ceria. Itu. Yang keempat, mengendalikan perasaan. Mengendalikan perasaan di sini, anak mampu mengontrol emosinya. Jadi anak tidak terbawa dalam perasaan. Jika teman menjahili, anak tidak mudah marah, seperti itu. Yang kelima, menaati aturan yang berlaku dalam suatu permainan. Nah, di sini kita harus mengajarkan anak untuk menaati aturan yang ada di permainan itu. Tidak boleh dilanggar dan harus ditaati. Nah, itu adalah salah satu cara kita menghargai dari setiap permainan. Jadi kita harus menaati aturan tersebut. Yang keenam, menunjukkan rasa percaya diri. Di sini anak harus punya rasa percaya diri agar anak itu tidak mudah down atau tidak mudah iri kepada temannya, seperti itu. Yang ketujuh, menjaga diri sendiri dari lingkungannya. Nah, di sini anak harus menjaga dirinya sendiri agar tidak terpengaruh oleh teman yang lainnya atau lingkungannya yang mungkin kurang baik atau seperti apa dan sebagainya. Yang kedelapan, menghargai orang lain. Nah, menghargai orang lain di sini ketika kita berbeda pendapat atau ketika teman salah atau apa, kita harus menghargai teman tersebut. Kita tidak boleh mengejeknya, tidak boleh menghinanya, dan kita harus selalu mendukungnya, seperti itu. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam meningkatkan perkembangan sosial emosional anak, khususnya dalam menumbuhkan sikap saling menghargai, yakni dengan metode bermain peran. Nah, di mana dalam melaksanakannya anak berinteraksi dengan teman-teman sekelahnya dalam melaksanakan kegiatan dalam memainkan peran sesuai yang diinstruksikan guru berdasarkan tema. Nah, di sini anak mampu berakting, anak diajar untuk berakting untuk menjadi orang lain. Nah, bagaimana cara anak itu berinteraksi dengan temannya, berlatih dengan temannya, seperti itu, dan mampu merasakan apa yang mereka perankan tersebut. Nah, menurut Jamaluddin DKK, metode bermain peran pada dasarnya mendramatisasikan kegiatan yang hubungannya dengan masalah sosial, seperti itu. Maka dalam
Dalam bermain peran ini, maka kita sedikit-sedikit mampu mengajari anak dan anak agar tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah sosial tersebut. Itu. Soalnya dapat dijelaskan bahwa peningkatan sikap saling menghargai melalui penerapan metode bermain peran pada anak usia 5 sampai 6 tahun pada siklus pertemuan pertama dapat dilihat dari tabel berikut. Yang pertama, anak menghargai ide yang disampaikan teman dalam kegiatan bermain. Jadi, anak menghargai pendapat temannya. Seperti itu. Yang kedua, anak mengucapkan terima kasih apabila mendapatkan pemberian dari orang lain. Contohnya, ketika anak tersebut dikasih oleh temannya minuman atau makanan atau mungkin souvenir yang lain, anak itu mampu mengucapkan terima kasih, mau mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan. Itu bentuk menghargai. Oke? Yang ketiga, anak tidak mengejek apabila teman melakukan kesalahan. Nah, contohnya ketika kita bermain dan teman kita melakukan kesalahan, maka kita tidak boleh mengejeknya seperti itu. Kita harus selalu menyemangatinya. Tuh, selanjutnya, menurut Puri, sikap menghargai adalah kunci yang membuka pintu kepikiran dan hati orang lain. Dengan menghargai orang lain berarti kita melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap saling menghargai merupakan cerminan dari perkembangan sosial emosional pada anak usia dini yang berdasarkan hati nurani, pikiran yang sesuai dengan nilai-nilai sosial. Itu. Dan pembelajaran dalam meningkatkan sikap saling menghargai melalui metode bermain peran dapat dikategorikan baik sekali, sangat baik. Perencanaan pembelajaran yang dilakukan guru sesuai dengan teori yang dikemukakan di atas. 1. Guru menetapkan tujuan pembelajaran terhadap sikap saling menghargai melalui kegiatan bermain peran. 2. Guru mempersiapkan berbagai alat atau bahan yang diperlukan, yakni seperti puzzle. Dan di sini kita akan menyusunnya agar puzzle itu tersusun. Yang ketiga, guru mempersiapkan tempat eksperimen, yakni ruangan kelas. Di sini guru harus mempersiapkan ruangan agar anak itu nyaman bermain peran dan mempunyai tempat untuk bermain peran secara luasa. 4. Guru mengatur ketersediaan media dengan jumlah anak yang ada. Yang kelima, guru mempertimbangkan apakah dilaksanakan sekaligus atau bergiliran. Di sini guru akan mempertimbangkan, contohnya seperti ini. Apabila kita mempunyai murid banyak, maka kita harus mengaturnya. Apakah kita mau melakukan mengajarinya secara langsung bersamaan atau bergiliran atau setengah-setengah seperti itu ya. Nah, untuk 6, guru memperhatikan masalah keamanan dan kesehatan agar dapat memperkecil atau menghindari resiko yang merugikan. Di sini sebagai guru kita harus menjaga keamanannya, dan ketika kita merasa anak itu sakit, maka kita harus memberikan perhatian kepada anak itu, kita harus menjaganya. Itu. Yang ketujuh, guru memberikan penjelasan mengenai apa yang harus diperhatikan dan tahap-tahapan yang harus dilakukan anak yang termasuk dilarang atau membahayakan. Nah, di sini kita harus menjelaskan segala aturan-aturan yang ada dalam permainan tersebut, dan kita harus memberikan penjelasan pada anak agar anak itu paham apa yang kita inginkan atau apa yang permainan ini lakukan. Itu. Selanjutnya, di sini disarankan pada guru dalam meningkatkan sikap saling menghargai pada anak antara lain. 1. Agar guru dapat merencanakan media pembelajaran yang menarik minat anak dalam meningkatkan kemampuan mengingat yang terdapat dalam lingkungan sehari-hari. 2. Agar guru mengadakan pendekatan pada anak secara individu dalam melaksanakan pembelajaran sehingga anak dapat aktif dalam belajar. Yang ketiga, agar guru dapat menyesuaikan langkah-langkah pembelajaran dengan materi yang disampaikan.
Yang keempat, guru diharapkan lebih banyak kepada anak untuk memberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat sehingga anak percaya diri dan memiliki motivasi belajar dengan baik. Nah, di sini kita harus memberikan hak kepada anak untuk berpendapat. Seperti jika kita melakukan permainan, kita sebaiknya berinteraksi dengan anak. Apakah permainan ini anak-anak mau melakukannya atau seperti apa? Jadi itu kita sebagai pengajar kita harus mendengarkan apa yang ingin diutarakan anak. Kita harus memberikan kebebasan anak untuk belajar mengemukakan pendapatnya sendiri seperti itu. Nah, jika pendapatnya itu mungkin kurang baik atau seperti apa, kita harus mengarahkannya seperti itu. Dan jika pendapatnya itu baik, maka kita harus memberikan apresiasi kepada anak itu agar anak itu lebih semangat, lebih percaya diri dalam mengemukakan pendapatnya, dan anak akan memiliki motivasi belajar yang sangat tinggi seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada salah atau kurangnya mohon dimaklumi. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.